Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemampuan penalaran matematis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Derisa Putri Andini, NIM 3. Yang kedua, Mariska Aulia Fahma, NIM 12. Yang ketiga, Silviana Indah, NIM 22. Yang keempat, Ira Nur Azizah, NIM 25. Materi yang pertama yaitu definisi penalaran. Pengertian penalaran secara umum yaitu suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Materi yang kedua yaitu definisi penalaran menurut para ahli. Yang pertama, definisi penalaran menurut Wiener, yaitu pemikiran yang diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan mencapai kesimpulan dalam penyelesaian tugas. Yang kedua, menurut Suherman dan Winata Putra, yaitu suatu proses berpikir yang dilakukan dengan suatu cara untuk menarik kesimpulan. Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil bernalar didasarkan pada pengamatan data-data yang ada sebelumnya dan telah diuji kebenarannya. Yang ketiga, menurut Kilpatrick, yaitu konsep kemampuan matematika yang membutuhkan 5 alur saling terkait dan saling mempengaruhi pemahaman konseptual yang mencakup pemahaman konsep operasi dan hubungan matematis. Yang terakhir, menurut Webster, yaitu kemampuan berpikir runtut dan logis dalam menarik kesimpulan atau kesimpulan dari fakta-fakta yang diketahui atau diasumsikan. Dari teori-teori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir dengan suatu cara untuk mengambil kesimpulan secara logis dan didasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya itu ada penalaran matematis. Yang pertama yaitu dari Gardner. Gardner mengungkapkan bahwa penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, mengeneralisasi, mensintesis atau mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Sedangkan menurut Brody sendiri menyatakan bahwa penalaran matematis adalah penalaran mengenai objek matematika. Jadi dari dua pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, mengeneralisasi, mensintesis atau mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin terhadap objek matematika. Kemudian ada indikator penalaran matematis. Menurut Sumarmo dalam TINA 2015, indikator yang pertama yaitu menarik kesimpulan yang logis. Yang kedua, memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Yang ketiga, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis. Yang kelima, menyusun dan mengkaji konjektur. Yang keenam, merumuskan lawan, mengikuti aturan inferensi, dan memeriksa validitas argumen. Yang ketujuh, menyusun argumen yang valid. Serta yang terakhir, menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematika. Indikator menurut standar NCTM tahun 2000, indikator kemampuan matematika dibagi menjadi 7. Yang pertama, menarik kesimpulan yang logis. Yang kedua, memberi penjelasan menggunakan gambar, fakta, sifat, hubungan yang ada. Yang ketiga, memperkirakan jawaban dan solusi. Yang keempat, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun serta menguji konjektur. Yang kelima adalah mengajukan lawan contoh. Yang keenam, mengajukan aturan inferensi, memeriksa validitas
argumen membuktikan dan menyusun argumen yang valid. Yang ketujuh, menyusun bukti langsung pembuktian. Selanjutnya, indikator kemampuan penalaran matematis yang dikemukakan oleh tim PPPG Matematika dalam Damayanti tahun 2012 dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengajukan dugaan. Yang kedua, melakukan manipulasi matematik. Yang ketiga, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang keempat, menarik kesimpulan pernyataan. Yang kelima, memeriksa kesahihan suatu argumen. Yang keenam adalah menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Selanjutnya, indikator menurut Sumarno tahun 2002 memberikan indikator kemampuan yang termasuk pada kemampuan penalaran matematika. Yang pertama, membuat analogi dan generalisasi. Yang kedua, memberikan penjelasan dengan menggunakan model. Yang ketiga, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematika. Yang keempat, menyusun dan menguji konjektur. Yang kelima, memeriksa validitas argumen. Yang keenam, menyusun pembuktian langsung. Yang ketujuh, menyusun pembuktian tidak langsung. Yang 8 adalah memberikan contoh penyangkal. Yang terakhir, mengikuti aturan inferensi. Saya akan membacakan contoh soal untuk contoh soal penalaran. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, toko-toko di Pasar Baru menjual pakaian dengan harga diskon besar-besaran. Ibu berencana membelikan kemeja untuk adik. Setelah ibu berkeliling pasar, ternyata ada 2 toko yang memiliki harga kemeja yang sama, yaitu sebesar Rp200.000, tetapi dengan penawaran diskon yang berbeda. Untuk toko Lia Busana memberikan diskon 40%, sedangkan untuk toko Victory Busana memberikan harga diskon 30% plus 10%. Yang artinya akan terjadi diskon sebesar 10% dari total yang didiskon awal 30%. Jika ibu hanya memiliki uang sebesar Rp135.000, kemeja dari toko manakah yang akan ibu ambil? Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal penalarannya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyusun yang diketahui di dalam soal. Yang diketahui di dalam soal adalah ada harga awal yaitu Rp200.000, diskon toko Lia Busana 40%, diskon toko Victory Busana 30% plus 10%. Untuk jawabannya, kita harus mencari harga diskon. Yang pertama dari toko Lia Busana dengan rumus harga awal kali diskon. Harga toko Lia Busana Rp200.000 dikali diskon di toko Lia Busana yaitu 40%. Sama dengan Rp200.000 dikali 40% sama dengan Rp80.000. Jadi harga baju setelah didiskon di toko Lia Busana adalah 200 dikurangi 80.000 sama dengan 120.000. Selanjutnya untuk toko busana di Victory, yaitu harga diskonnya sama dengan harga awal dikali diskon. 200.000 dikali 30% sama dengan 60.000. Untuk harga di Victory Busana yaitu 200.000 dikurangi 60.000 sama dengan 140.000. Harga diskon kedua, harga diskon pertama dikali diskon. 140.000 dikali 10% sama dengan 226.000. Jadi harga baju setelah didiskon sama dengan 140.000 dikurangi 26.000 sama dengan 126.000. 126.000 itu untuk di toko Victory Busana. Karena tadi di toko Victory Busana kan selanjutnya ada 2 kali diskonan, 30% sama 10%. Yang 30% menjadi 140.000, yang 10% selanjutnya di 140.000 itu didiskon kembali menjadi 126%. Sehingga harga kemeja yang paling murah adalah harga kemeja yang dijual di Lia Busana, di toko Lia Busana, yaitu sebesar 120.000. Jadi ibu akan membeli baju di toko Lia Busana dengan harga Rp120.000. Terima kasih.